Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarjana Arisma, saya prodi dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya ingin menjelaskan tentang Pancasila, perkembangan Pancasila dari awal kemerdekaan hingga saat ini pada saat reformasi. Yang pertama pada tugas UT Pancasila tugas 1 ini, yaitu saya akan membuat judul pelajaran dari Pancasila sebagai generasi muda dan fakta unik dari ringkasan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, kemudian demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Jadi ternyata ada 5 ini. Yang pertama pada saat awal kemerdekaan, pada tahun itu, tahun 1945 sampai 1959, Presiden hanya sebagai kepala negara, kemudian kekuasaan dipegang oleh Perdana Menteri. Dan fakta uniknya, pada tahun itu Pancasila benar-benar diuji oleh kekuatan politik, yang dimana badan yang bertugas untuk membuat undang-undang baru gagal mencapai kesepakatan hingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian yang kedua pada masa Indonesia Serikat, pada 1949 sampai 1950. Ini menekankan pada sistem parlementer liberal. Nah, fakta uniknya pada masa ini satu-satunya periode di mana masa Indonesia bukan berbentuk negara kesatuan dan negara yang berlaku bukan secara eksplisit merujuk pada 5 sila Pancasila, melainkan konstitusi federal. Ini fakta uniknya. Kemudian demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pancasila diinterpretasikan untuk membenarkan kekuasaan penuh Presiden Soekarno pada saat itu. Konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme dijadikan landasan politik Nasakom, ya. Dan pada tahun ini juga fakta uniknya Presiden Soekarno menciptakan akronim baru untuk Pancasila, yaitu Ekasilas Ekonomi Otoriter, nilai-nilai musyawarah, kemudian Trisila yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi keutuhanan sebagai bentuk penyederhanaan penafsiran politik. Kemudian pada Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, Pancasila dikembalikan pada posisi murni, namun kemudian dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi politik kemasyarakatan. Penerapan di Indonesia oleh program indoktrinasi melalui P4, pedoman, penghayatan, dan pengawalan Pancasila. Fakta uniknya pada program P4 memiliki nama resmi Eka Prasetya Pancakarsa yang mewajibkan semua pejabat dan pelajar mengikuti penataran Pancasila pada saat ini sering disebut Pancasila Sakti setelah berhasil mengatasi G30 SPKI. Dan pada saat era reformasi sampai dari 1998 sampai dengan sekarang, penerapan Pancasila dikembalikan pada kedudukan yang murni sebagai dasar negara tanpa adanya penafsiran tunggal yang dipaksakan. Kemudian asas tunggal dihapuskan. Apa yang terjadi pada saat ini? Saya ingin menyampaikan bahwa fakta unik pada perkembangan Pancasila, lahirnya peringatan Pancasila. Fakta uniknya pegang Pancasila, lahir peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila. Nah, kemudian bahwa ada peringatan yang berbeda dengan tanggal 1 Juni, yaitu hari lahir Pancasila ini yang baru ditetapkan secara resmi sebagai hari libur nasional pada 2016 di era reformasi. Dan Pancasila dalam uang kertas prasa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan cerminan nilai Pancasila wajib dicantumkan pada setiap lembar uang rupiah, menjadikan simbol kedaulatan negara. Jadi bisa dilihat di uang yang beredar di Indonesia pasti mencantumkan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai simbol kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah sekian pemaparan singkat dari saya terkait dengan tugas saya Pancasila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi berkah
Apabila ada kritik dan saran, boleh kita sharing bersama. Demikian dari saya Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.